Kematian Putri Diana telah meninggalkan banyak sekali misteri dan beberapa teori konspirasi hingga saat ini. Di antaranya, tidak adanya rekaman CCTV, ada yang telepon misterius, hingga surat yang memprediksi kematian dari Putri Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Selamat datang kembali di channel Mr. Beam, channel yang membahas fakta, misteri, serta sejarah yang ada di berbagai belahan dunia. Dari sekian banyaknya teori konspirasi yang telah beredar di beberapa dekade terakhir, kematian Putri Diana adalah menjadi salah satu yang paling banyak dibicarakan. Mantan istri dari Pangeran Charles tersebut telah meninggal pada 31 Agustus 1997 yang disebabkan oleh sebuah kecelakaan tragis karena Mercedes hitam yang ditumpanginya menabrak dinding terowongan Pont de Alma, Paris di Perancis. Dalam posisi tergeletak dan tidak berdaya di dalam mobil yang hancur, kepala Princess of Wales menghadap ke arah samping. Putri Diana pun sempat membuka matanya dan menyaksikan detik-detik terakhir kekasihnya, yaitu Dodi Al-Fayed, menghembuskan nafas terakhirnya. Sama seperti kekasihnya, hal ini pun terjadi kepada sang supir, yaitu Henry Paul, yang juga tewas di tempat. Sementara itu, Putri Diana masih bernyawa ketika kecelakaan terjadi dan sempat dilarikan ke rumah sakit Petit Salpêtrière. Tetapi setelahnya ia dinyatakan meninggal pada usianya yang ke-36 tahun. Hingga kini, kematian wanita yang memiliki darah bangsawan tersebut masih diselimuti oleh misteri. Sebagian orang pun ada yang beranggapan bahwa kecelakaan dialaminya merupakan sebuah sabotase. Pembahasan kali ini menurut aku sangat menarik teman-teman. Oh iya, jangan lupa siapin snack-snacknya atau cemilan apapun itu dan simak sampai habis. Karena aku akan membahas tentang konspirasi kematian Putri Diana yang mungkin belum kalian ketahui. Silahkan like, share, dan subscribe jika kalian menyukai videonya. Dan bagi kalian yang ingin kasih saran kita bahas apa di video selanjutnya, langsung saja DM ke IG @bimulaksono atau cantumkan langsung di kolom komentar. Yaudah, langsung saja kita bahas di segmen Kamu Simak Misteri. Tidak adanya rekaman CCTV. Perlu diketahui, dibanding memilih rute tercepat menuju apartemen milik Dodi Al-Fayed yang berada di pusat kota Paris, faktanya sang supir yaitu Henry Paul lebih memilih untuk melewati jalur yang berbeda. Hal itu membuat rute perjalanan menjadi lebih jauh, karena jalur tersebut melintasi sungai Seine dan melewati terowongan Pont de Alma, di mana kecelakaan tragis itu terjadi. Sebagian pihak menyebut hal tersebut dilakukan untuk mengejar paparazzi yang telah mengikuti mereka di sepanjang hari. Meskipun terdengar masuk akal, tetapi beberapa orang curiga 17 CCTV di sepanjang rute yang telah dilalui oleh mereka, yaitu dalam keadaan mati atau tidak bekerja. Adanya peran dari ayah Pangeran Charles. Perlu diketahui, Badan Intelijen Rahasia Inggris Raya, yakni M16, digadang-gadang juga terlibat dalam kasus kecelakaan mobil yang telah menewaskan Putri Diana. Hal ini diungkap oleh salah satu mantan agen M16, yaitu Richard Tomlinson, yang telah diberhentikan lalu menjalani hukuman penjara akibat melanggar Undang-Undang Rahasia pada tahun 1989. Tomlinson pun menyebut bahwa M16 sudah memantau Putri Diana dan kematiannya menggambarkan rencana yang ia lihat pada tahun 1992, yakni tentang upaya pembunuhan Presiden Serbia. Tetapi di dalam penyelidikan telah disimpulkan bahwa klaim Tomlinson hanyalah kicauan belaka. Meskipun begitu, selama dalam pemeriksaan, ayah Dodi yaitu Muhammad Al-Fayed mengatakan bahwa Putri Diana dan putranya dibunuh oleh M16.
Ia pun menegaskan karena M16 berada di bawah perintah ayah Pangeran Charles, yakni Pangeran Philip. Mobil diganti dalam detik-detik terakhir. Perlu diketahui, Putri Diana dan kekasihnya Dodi Al-Fayed telah menggunakan sebuah mobil Mercedes sepanjang hari sebelum kematiannya di Paris. Tetapi saat mereka meninggalkan Ritz Hotel sesaat sebelum kecelakaan tragis tersebut terjadi, ada mobil Mercedes lain yang menjemputnya. Bukan hanya mobil yang diganti dalam detik-detik terakhir, beberapa pertanyaan pun mencuat ketika tidak ada mobil cadangan seperti yang biasa digunakan. Selain itu, ada juga kontroversi tentang kebiasaan memakai sabuk pengaman. Faktanya, Putri Diana dikenal sebagai sosok yang kerap menggunakan alat untuk menunjang keselamatan itu. Maka, yang jadi pertanyaan adalah, kenapa ketika dalam kecelakaan itu, Putri Diana sedang tidak menggunakan sabuk pengaman 81 menit saat momentum kritis. Perlu diketahui, Putri Diana tidak segera dikeluarkan ketika mobil yang dikendarainya hancur. Faktanya, ia harus menunggu hampir 37 menit setelah kecelakaan itu terjadi. Hal tersebut dianggap ganjil karena pada sisi mobil tempat ia duduk tidak mengalami kerusakan yang sangat parah. Totalnya, Putri Diana yang pada saat itu sudah tidak berdaya lagi harus menunggu selama 81 menit sebelum ambulans yang menjemputnya datang dan melarikannya ke rumah sakit. Ahli medis yang bersaksi di pengadilan pun mengatakan, jika Putri Diana dikeluarkan dari tempat kejadian dan dilarikan ke rumah sakit lebih cepat, ada kemungkinan ia akan selamat. Kecepatan dari mobil ambulans. Perlu diketahui, pada saat ambulans akhirnya datang dan membawa Putri Diana ke rumah sakit, faktanya kendaraan itu melaju di jalan khusus pedestrian hanya dengan kecepatan 19 km per jam. Hal tersebut menjadi dipertanyakan oleh para penyelidik, peneliti, tenaga medis, dan para ahli. Tetapi, terdapat alasan di balik lambatnya kecepatan ambulans tersebut. Ambulans tersebut telah dilengkapi dengan alat medis yang canggih di dalamnya dan memungkinkan tim darurat untuk melakukan tindakan kepada pasien dalam sesegera mungkin. Jika melaju dengan kecepatan tinggi, dikhawatirkan para tenaga medis tidak dapat bekerja dengan baik. Ada kilatan cahaya di dalam terowongan. Perlu diketahui, banyak saksi mata yang mengatakan kepada pihak penyelidik dan media bahwa terdapat kilatan cahaya yang telah mereka lihat pada gerbang masuk terowongan, yakni hanya beberapa detik sebelum mobil tersebut menabrak dindingnya. Sebagian orang pun mempertanyakan apakah kilatan cahaya tersebut disengaja untuk membuat Paul Henry tak dapat melihat dengan jelas sehingga ia kehilangan kontrol. Terowongan dibuka terlalu cepat. Kecelakaan yang telah merenggut nyawa Putri Diana terjadi dini hari pada 31 Agustus 1997. Tetapi beberapa jam setelah kecelakaan tersebut, faktanya terowongan itu dibuka untuk umum dan beroperasi seperti tak pernah terjadi apa-apa. Pihak penyidik pun bersikeras bahwa mereka telah mendapatkan segala hal yang mereka perlukan di tempat kejadian. Jadi, pihaknya tidak perlu untuk menutup area tersebut. Namun, banyak orang mengkritisi tentang hal ini. Mungkin ada bukti yang tertinggal yang membuat kasus kematian Putri Diana menjadi misterius. Adanya telepon misterius. Perlu diketahui, dalam dokumenter kontroversial Unlawful Killing, yaitu seorang teman lama dari Putri Diana, Simon ternyata mengungkap kisah mengejutkan ketika sahabatnya itu menerima telepon dari seorang pejabat tingkat tinggi Inggris yang membahas soal kampanye Putri Diana tentang pelarangan lanjut darat. Saat Putri Diana memberikan telepon tersebut kepada Simons, ia dapat mendengar seorang pria berkata, "Jangan ikut campur dalam hal-hal yang kamu tidak ketahui, karena kamu tahu kecelakaan bisa saja terjadi." Putri Diana menganggapnya sebagai ancaman serius dan khawatir bahwa intelijen Inggris telah mendengar percakapan teleponnya. Dalam beberapa tahun setelah kematian Putri Diana, terungkap bahwa lembaga intelijen Amerika Serikat seperti NSA memiliki ribuan transkrip terkait percakapan teleponnya. Misteri dari sosok sang supir. Sopir mobil dari kecelakaan maut tersebut, yakni Henry Paul, disebut-sebut sebagai orang yang bertanggung jawab atas kecelakaan yang telah merenggut nyawa Putri Diana, terutama setelah ia dituduh menyetir dalam keadaan mabuk. Faktanya, Henry Paul ternyata juga pernah bekerja untuk intelijen Prancis dan Inggris.
Bukan hanya itu saja, sejumlah uang dalam jumlah besar tercatat dalam rekeningnya pada beberapa bulan terakhir sebelum kecelakaan maut tersebut terjadi di Paris. Misteri mobil Fiat Uno berwarna putih. Bagi beberapa orang, mobil Fiat Uno berwarna putih adalah bukti nyata dari kecelakaan tragis tersebut. Awalnya, keterlibatan kendaraan tersebut diabaikan. Dan anehnya, terdapat bekas cat mobil Fiat tersebut dalam Mercedes maut yang dinaiki Putri Diana, serta sejumlah serpian kaca lampu belakang milik Fiat Uno putih tersebut di gerbang masuk terowongan. Sebagian orang menduga telah terjadi tabrakan antara Mercedes yang ditumpangi Putri Diana dengan Fiat Uno putih itu, sehingga membuat Henry Paul kehilangan kendalinya. Beberapa orang pun juga mempertanyakan apakah pengemudi Fiat Uno sengaja mencelakai mobil yang dinaiki Putri Diana. Kecurigaan pun semakin bertambah ketika Fiat Uno putih tersebut tidak pernah ditemukan meskipun telah dilakukan pencarian. Akhirnya, beberapa pencetus teori konspirasi mengatakan bahwa mobil itu merupakan milik mantan agen M16 yakni James Anderson yang bunuh diri beberapa tahun setelah kematian Putri Diana. James Anderson memiliki Fiat Uno putih yang secara resmi dinyatakan tak terlibat dalam kecelakaan maut tersebut. Surat yang memprediksi kematian Putri Diana. Perlu diketahui, beberapa bulan menjelang kematiannya, Putri Diana telah mengirim surat kepada dua teman dekatnya, yakni Kepala Pelayan Paul Burrell dan pengacaranya Lord Meacham. Kepada mereka berdua, Putri Diana mengatakan dengan jelas bahwa keluarga kerajaan dan suaminya telah merencanakan kematiannya dan kemungkinan disebabkan oleh kecelakaan mobil. Dan saat Burrell menunjukkan surat itu ke hadapan publik dan memamerkannya kepada awak media, Lord Meacham memilih untuk memberikan surat itu kepada kepala kepolisian yang saat itu sedang bertugas, yakni Lord Condon. Tetapi Condon menyembunyikan surat itu dari publik, seperti yang juga dilakukan oleh penggantinya, yaitu Lord Stephens. Meskipun ilegal untuk menahan bukti penyelidikan, meski demikian tidak ada tindakan yang diambil untuk kedua kepala kepolisian itu. Kesimpulan, berdasarkan penyelidikan polisi Inggris yang telah dirilis, menyimpulkan bahwa kematian Putri Diana dan rekannya dalam kecelakaan mobil di Paris pada tahun 1997 adalah kecelakaan tragis dan bahwa tuduhan pembunuhan adalah tuduhan yang tidak berdasar. Pada laporan tersebut juga mengatakan Putri Diana sedang tidak hamil dan dia juga tidak bertunangan untuk menikahi Dodi Al-Fayed. Sedangkan supir mereka dalam keadaan mabuk dan mengemudi lebih dari 60 mph atau 2 kali batas kecepatan, yaitu saat mobil mereka jatuh ketika dikejar oleh fotografer. Penyelidikan yang sebagian besar mengkonfirmasi temuan sebelumnya oleh penyelidik Prancis juga mengatakan tidak ada alasan untuk mencurigai keterlibatan para keluarga kerajaan dalam kematian mantan istri Pangeran Charles tersebut. Kesimpulan kami adalah bahwa pada semua bukti yang tersedia saat ini, tidak ada konspirasi untuk membunuh penghuni mobil. Ini merupakan kecelakaan tragis, ungkap Lord John Stephens, mantan kepala kepolisian metropolitan yang memimpin penyelidikan kematian Putri Diana dan Dodi Al-Fayed. Tidak ada konspirasi dan tidak ada yang ditutup-tutupi, Stephens menambahkan. Pasangan tersebut terbunuh bersama sopir Henry Paul ketika Mercedes mereka jatuh di terowongan Pont de Alma di Paris pada 31 Agustus 1997 ketika dikejar oleh fotografer media. Pengawal Trevor Rhys Jones juga terluka parah. Paul mabuk dengan kadar alkohol dalam darah 2 kali lipat dari batas hukum Inggris dan mengemudi 2 kali lipat dari batas kecepatan lokal sebelum kecelakaan, ungkap Stephens. Kita dapat mengatakan dengan pasti bahwa mobil menabrak trotoar tepat sebelum pilar ke-13 reservasi pusat di Underpass Alma dengan kecepatan 61 hingga 63 mil per jam, ungkap Stephens. Tidak ada dalam urutan peristiwa yang sangat cepat yang telah kami rekonstruksi untuk mendukung dugaan konspirasi dalam membunuh. Ya teman-teman, itulah pembahasan kita kali ini. Ada hal positif yang dapat kita ambil dari pembahasan tentang konspirasi kematian Putri Diana. Oh iya, kalau ada yang salah, tolong dikoreksi ya teman-teman. Sekali lagi, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Seperti biasa, simak juga video bermanfaat lainnya yang ada di channel ini. Dan jangan lupa support dengan like, komen, dan subscribe. Sekian pembahasan dari saya, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.